Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini empuk banget di kursinya, takut ngantuk saya duduk. Pertama, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menjadi orang bersyukur itu tidak mudah. Dan Allah sudah menegaskan itu, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bahwasanya hambaku yang bersyukur itu sedikit, tidak banyak. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang golongan sedikit itu Ibu rahmat Allah SWT. Kalau kita sering mendengar surah An-Nahl ayat 18 kan semuanya insya Allah sudah hafal kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin, mustahil kalau bahasanya. Ya mustahil kita mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu nikmatnya tidak mungkin mampu kita hitung. Sederhana saja kalau kita mau muhasabah Bapak Ibu, kita ini lebih sering sehat apa lebih sering sakit? Sehat. Lebih sering banyak ketawanya apa nangisnya? Kawan. Lebih sering dompetnya tipis apa dompetnya tebal? Kompak ya. Ala kulihal, kalau kita ditanya kenikmatan itu insya Allah lebih banyak. Tetapi kalau kita ditanya lebih sering mengeluh apa bersyukur? Allahu Akbar, alhamdulillah. Bersyukur insya Allah. Meskipun kalau ditanya juga banyak orang-orang yang rupanya banyak yang sering mengeluh daripada bersyukur. Maka nikmat apa lagi yang harus kita lupakan? Ya. Nikmat apa lagi yang harus kita dustakan? Di mana saat malam ini Allah anugerahkan kita kesehatan, kumpul di rumah yang saya bilang ini baiti jannati ya, rumahku surgaku ya di sini. Semua orang yang masuk di sini ngerasa adem Bu, karena ada AC. Selain itu memang ya perasaan kita juga adem Bu, senang, nyaman gitu. Allah ya Ustaz ya. Jadi ala kulli hal tentu kita berdoa kepada Ahlul Bait ya, Buya Rama Yuli dan keluarga, semoga Allah anugerahkan kesehatan, senantiasa keberkahan ya. Karena bagaimanapun orang itu harus punya cita-cita Bu, semuanya harus punya cita-cita. Imma fil hayah tentunya ketika kita masih hidup, dan tentu cita-cita kita nanti saat dimana Allah cukupkan umur kita. Maka kalau sekarang kita muhasabah Allah SWT, umur kita sudah berapa, maka itu pula berapa kali kita bertemu dengan Ramadan. Kalau ada umurnya 30 tahun berarti 30 kali dia bertemu dengan Ramadan. Dan akan ada perbedaan pasti itu. Akan ada perbedaan. Dimana dulu mungkin kalau kita masih kecil itu ya kita masih ingat lah, diajak puasa itu berat sekali. Kadang-kadang masuk kamar mandi minum dikit-dikit gitu. Kadang-kadang ambil air wudhu kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuman 2 kali. pengalaman. Ya, jadi yang 1 kali itu kemana gitu ya. Kemudian kita beranjak dewasa, mulai paham bagaimana nilai Ramadan itu. Meskipun banyak orang juga semakin dewasa bukan tambah ngerti, malah tambah gak ngerti itu banyak. Ada orang-orang yang katanya merasa dihipnotis gitu kan. Naik
motor, tiba-tiba motornya belok sendiri ke warteg. Habis itu makan 2 piring baru sadar. Motornya hipnotis tak? Motornya hipnotis. Ada juga di mana kala waktu kita mendapati bulan Ramadan itu senang gitu. Karena kita masih bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Pasti berbeda. Kita dibangunkan sama orang tua kita dulu, dibangunkan sahur ya kan? Sekarang kita membangunkan anak-anak kita, bangunkan suami, yang bisa jadi istri membangunkan suami atau sebaliknya. Maka bagaimana Ramadan dan umur kita? Selalu saya ingatkan, dan saya suka sekali hadis ini, dan mungkin saya sudah pernah menyampaikan di sini. Kalau ibu-ibu ingat kisah 2 sahabat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, juga diriwayatkan Ibnu Majah. Ada 2 sahabat yang bertemu Rasulullah, masuk Islam bersama Rasulullah. 2 sahabat ini ditakdirkan dengan kematian yang berbeda. Yang pertama meninggal fi ghazwah, dalam peperangan, berarti beliau meninggal dalam keadaan syahid. Kemuliaan yang luar biasa, meninggal dalam keadaan syahid itu. Tetapi sahabat satunya lagi bukan meninggal dalam keadaan syahid, tapi setahun, dikasih jeda setahun kemudian setelah sahabat yang pertama. Nah, apa kemudian yang mampu kita petik pelajaran? Ada sahabat yang bernama Tolhah ibnu Ubaidillah. Itu Allah kasih mimpi, ibu-ibu rahmat Allah. Mimpinya itu ketemu dengan 2 sahabat yang sama-sama sudah meninggal dengan jarak 1 tahun. Yang mana yang pertama meninggal dalam keadaan syahid, yang kedua meninggal ala firasihi, ya biasa sakit gitu ya. Nah, ketika diperlihatkan jannah, surga, dan 2 sahabat yang terlihat akan masuk surga, mungkin memperkirakan, kalau kita memperkirakan yang masuk duluan kira-kira yang mana ibu? Yang syahid ya. Itu pun yang dipikirkan oleh Tolhah, sahabat Tolhah. Tetapi rupanya tidak. Yang masuk surga duluan bukan yang syahid, tetapi yang meninggal dalam keadaan sakit biasa saja. Itu yang membuat beliau gelisah, penasaran, loh, bukankah kematian dalam keadaan syahid itu pahalanya luar biasa? Kenapa dia tidak masuk surga duluan? Maka kegelisahan itu dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan, Rasulullah diceritain, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Ceritanya seperti itu. Karena kenapa ya Rasulullah? Kenapa yang pertama meninggal dalam keadaan syahid tidak masuk surga duluan? Maka jawaban dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaysa qad shoma Ramadhana ba'dahu sanatan. Bukankah dia ketemu dengan bulan Ramadan, dia puasa di dalamnya, dia sholat di dalamnya. Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama wal ard. Keduanya itu jarak pahalanya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena yang satunya ketemu dengan Ramadan. Allah. Jadi kurang bersyukur apa saat ini, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah bertemu Ramadan. Makanya salah satu yang saya syukuri banget, ibu-ibu di malam ini masih rame, bahkan tambah rame sampai keluar. Itu gak mudah loh. Karena banyak orang yang absensinya kayak absensi kantor. Di awal saja muncul ceklok gitu. Habis itu hilang. Nanti muncul lagi ketika akhir Ramadan, kalau nggak pas Lebaran. Udah gitu bajunya paling bagus gitu, parfumnya paling wangi, ikut Lebaran. Ini cuma awal-awal doang. Karena memang tidak mudah. Kalaulah memang ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kita sholat seperti malam ini, yang tadi dibaca oleh imam luar biasa, merdu ya. Kurang panjang atau kurang pendek? Halo? Panjangan. Nah itu pas bro, ibu mau yang 7 menit 23 rakaat. Ya, bisa pulang-pulang pijet ntar. Kita ini lelah. Saya yakin semuanya di hadapan saya ini lelah. Kita bangun jam berapa? Ada yang 2:30, ada yang jam 1. Ibu ronda atau apa? Jam 2, ya enggak, 2:30. Masak jam 2 mungkin masak. Nanti bangun lelah.
belum lagi saum ketika pagi menahan lapar. Tapi lihat bagaimana agama ini mengajarkan bahwasanya lelah saja Allah berikan pahala itu. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala ham wala khuzan wala gham. Tidaklah seorang mukmin ditimpa yang namanya sakit, lelah, lelah, sedih, gelisah, ya kan, bahkan asyaukah. Kalau saya orang Jawa itu telusupan, ada yang tahu telusupan nggak? Kemasukan apa itu? Duri kecil itu kan sakit itu. Iya, oh susuban, bahasa mana tuh susuban? Susuban, beda-beda dikit ya. Itu kan bingung kita ya. Sakit kecil diambil susah. Itu saja Rasulullah menyampaikan, maka apa yang dirasakan sakitnya itu kafarahullahu lahu biha minal khotoya, diampuni dosa-dosanya. Bayangin, kita terus gergeter gitu ya, tapi bersabar. Lu sakit ya Allah, sakit ya Allah, sakit. Alhamdulillah, ini kan dari Allah juga, diampuni dosanya. Maka capek kita pun diampuni dosanya. Makanya lebih baik capek apa lebih baik santai? Capek. Bu, saya tanya Bu, Ibu pernah lihat orang sakit ya di rumah sakit, kerjaannya apa? Ya, tidur, makan, tidur, makan. Tanya semua orang di rumah sakit itu, betah nggak mereka? Kencang banget tuh ya, baru keluar dari rumah sakit tadi. Enggak, semoga saja semuanya sehat di sini. Kita merasakan letih Bu ketika badan kita dibuat istirahat tanpa gerakan. Jadi kalau sekarang anak bilang kaum rebahan, jadi tidur malah capek. Katanya, wah kalau puasa itu Ustaz enaknya tidur. Coba tidur lama-lama, badan pegel semua gak enak. Tapi ketika Allah anugerahkan kita untuk berletih-letih dalam rangka ibadah tentunya, masak itu ibadah, nyuci piring ibadah, ngepel ibadah, dengan niat ya, dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ngemong anak ibadah, itulah lelah luar biasa. Tapi Allah akan kasih rohah itu istirahat luar biasa. Kita baring setelah kerjaan semuanya selesai, ibu nyender, jangankan di kasur Bu, di kursi saja nyender gini Bu, hilang ibu, pulas gitu, tidur bentar Bu, bangun seger, betul. Jadi kalau kita dikasih kesibukan yang luar biasa banyak, baik Buya Rayang, Buya Ramayuli ngajar ya, dosen atau jaga toko atau kesibukan beliau luar biasa. Pulang baring itu enak sekali, istirahat yang berkualitas. Maka kenapa ada kalimat wangsob, fa inna ladidal aisi fin nasobi. Syair luar biasa dari seorang ulama. Wangsob, berletih-letihlah kamu, karena hidup ini nikmatnya justru di situ, justru lelah itu. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan wa ma laddatu illa ba'da ta'ab, tidak ada yang namanya kenikmatan istirahat kecuali setelah capek. Makanya yang malam ini nggak ikut taraweh, yang nonton drakor, yang nonton sinetron, ya mereka santai, tapi mereka tidak mendapatkan nikmatnya istirahat. Habis ini Bu pulang ya kan, langsung tidur. Oh enggak, mau makan dulu, nyiapin sahur, mungkin bumbu apa yang mau dimasak besok, mungkin beres-beres. Habis itu balik nikmat, ucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah hari ini saya Engkau berikan taufik. Jadi jangan sampai kita merasa jumawa, jangan sampai kita merasa sombong. Alhamdulillah ya, hari ke-8, ada yang hari ke-9 ya, malam ini hari ke-berapa Bu ya? Ke-8. Ada yang kan ada yang 29, ada yang 30 nanti. Itu versi Nahdiyin Muhammadiyah. Yang penting jangan versi KPU Bu ya. Itu 29 jadi 290 hari. Kita bersyukur bahwasanya Allah anugerahkan malam ini dikasih kekuatan, masih bisa kuat untuk ikut berjamaah sholat tarawih. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, kuatkan aku sampai bisa mendapatkan malam-malam penuh keutamaan hatta nihayatul Ramadan, nanti insya Allah sampai selesainya bulan Ramadan. Maka Ibu, kalau kita
kembali ke umur. Ibu kalau suruh memilih ya, ibu pilih umur sampai berapa? Saya kasih tahu. Di Indonesia ini pernah ada orang yang dikatakan umurnya paling tua di dunia. Itu orang Seragen, Bu. Namanya Mbah Goto. Itu umurnya tahu 146 tahun. Itu dalam keadaan berdiri pakai tongkat jalan tertatih-tatih. Mohon maaf, pikun, Bu. Anaknya sendiri nggak kenal, ya kan? Pak, ini Pak anakmu sopo kue gitu. Siapa kamu? Nggak kenal anaknya. Udah lupa. Itu Mbah Goto 6 tahun yang lalu sudah meninggal. 146 tahun. Sedangkan Rasulullah menyampaikan umur umatku baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu berapa? 60 sampai 70 tahun. Kalau dikasih lebih alhamdulillah. Maka kalau ditanya lagi, Bu, pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik?" Maka Rasulullah menyampaikan bahwasanya man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang panjang umurnya tapi diberikan banyak kebaikan. Jadi kalau misalkan Allah anugerahkan kita umur panjang atau pendek itu urusan Allah. Kita nggak ada yang bisa. Mungkin sekarang itu ada, Bu, pakar-pakar kesehatan gitu. Kalau pengen umur panjang, paru-parunya dicuci atau diperiksa segala macam medis tubuhnya itu supaya apa? Bisa berumur 120 tahun. Itu. Bahkan ada pengacara kondang di Indonesia namanya Hotman Paris. Enggak ada yang kenal ya? Semuanya kenal. Itu dia sampai mencari pakar kesehatan, ya kan? Dia bayar mahal, ya, punya duit kan. Pengen berumur panjang. Ibu tuh pengen umur panjang ya? Bu, saya tanya. Dulu kita kalau punya anak berharap nanti bisa melihat anak kita menikah, betul? Pas sudah melihat anak menikah, kita pengen melihat cucu kita. Sampai cucu besar, kita pengen melihat cucu kita menikah. Cucu menikah dulu cucunya. Kalau sudah cucunya menikah, kemudian enggak, kita terus gitu, manusia itu kayak gitu. Tapi saya bertanya lagi kepada Allah SWT, siapakah orang yang paling kesepian itu? Orang tua. Orang tua itu sebetulnya yang paling kesepian, karena sudah nggak ada lagi teman-temannya. Kalau sudah umur 80, 90 itu mau ngobrol sama siapa? Nggak ada lagi sudah. Yang bisa dan mau mendengarkan itu adalah anak-anaknya. Anak-anaknya pun sebetulnya juga ngempet. Oh, Pak, mau gimana sih? Ngempet itu apa ya? Bersabar. Karena kalau kita ngobrol sama orang tua adalah sesuatu yang akan diulang gitu ya, kan? Jadi sampai kita sudah hafal dia mau bercerita apa, ceritanya ini, endingnya ini, kita tahu kita. Tapi sebagai anak yang soleh, kita pura-pura tidak tahu, pura-pura seakan-akan mendengarkan pertama kali, dan itu ibadah, itu ibadah. Maka kalau mau ibadah yang paling dahsyat dan paling bisa mendekatkan kita di pintu surga, maka duduklah sama orang tua, ngobrol sama orang tua. Karena sekarang banyak anak yang nggak mau lagi ngobrol sama orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah menua gitu, bahkan nggak bisa kemana-mana, dia diranjang, nggak bisa bangun, dibiarin saja di kamar. Setelin TV-nya, nonton. Anaknya kemana? Nah, sini duduk ntar. Cerita itu lagi, udah bosen saya, Mak. Gitu kadang Allah. Duduk dengerin cerita apa yang mau diceritakan. Itu nanti kita rasakan. Kita semua akan merasakan. Mohon. Dan semoga Allah memberikan kita umur yang tala umruhu wa hasuna amal, yang panjang umurnya tapi penuh dengan kebaikan. Maka saya teringat kalimat indah dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wal akhirah qad irtahalat mukbilatan. Sesungguhnya dunia ini mundur ke belakang. Dunia itu semakin menjauh dari kita, ya Bu. Bukan mendekat, jauh. Kita itu semakin jauh sama dunia.
umur 30, 40, 50 itu makin menjauh dari dunia. Dulu masih kuat goes gitu ya, naik sepeda masih kuat mana gitu. Sekarang ya Allah Ustaz baru sekilo udah ecok kumah. Dulu masih kuat misalkan ibu-ibu aktivitas gitu. Sekarang gampang pegel 50, 60 tambah lagi itu. Semakin menjauh dunia itu. Jadi mudbirah ke belakang. Wal akhirah kata Ali bin Abi Thalib, dan akhirat itu semakin mendekat. Akhirat itu semakin mendekat. Walikulli minhuma banun, dan keduanya ini antara tadi dunia dan akhirat itu punya follower. Apa follower itu ya? Pengikut, punya anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian followernya, pengikutnya akhirat. Jangan kalian menjadi pengikut dunia. Ya setan juga pengikut dunia, hamba-hamba dunia. Makanya ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya kasih tips nih. Pikirkan, jangan sampai setiap hari ini, kalau Ibunda Aisyah beliau menyampaikan, bagiku ketika matahari terbit tidak bertambah amalku, tidak bertambah kualitas ibadahku, maka hari itu aku anggap sia-sia. Maka kita berpikir saat ini apa yang bisa kita berikan kepada agama ini. Salah satunya adalah kita berdakwah, ibu-ibu. Gimana sih Ustaz? Mak suruh berdakwah gimana? Ngaji aja susah gitu. Dakwah itu gak harus pintar ngaji, ngerti kitab, kagak. Dakwah itu adalah memberikan teladan yang baik. Salah satunya adalah sekarang ini ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tadi dari rumah, ya kan, ngambil mukena, ngelipet mukena terus berangkat. Kira-kira tetangga ngelihat nggak tuh? Ya, kemana bu? Kan ditanya tuh ya. Kemana bu? Taraweh lah, masjid. Kagak. Gitu. Ke rumah Haji Ramayuli lah. Kenapa? Ya alhamdulillah sih adem di sana. Karena ada kok asik terus, karena ada tausiah, karena ada pengajian disampaikan kepada tetangganya itu. Lama-lama tetangganya tertarik itu. Kayaknya enak bu, boleh nggak ikut? Gimana sih? Boleh lah gitu kan. Nah itu kalau dia ikut bu, maka demi Allah, selama dia melakukan kebaikan yang ibu lakukan, man dalla ala khairin falahu ajru misla fa'ilihi, maka ibu mendapatkan pahala yang sama. Maka ibu rahmatullah, kita ini sekarang di bulan Ramadan, ya kita tahu keutamaannya tadi, ketemu bulan Ramadan saja sudah alhamdulillah. Maka jangan sampai ada yang absen dalam kebaikan. Apa saja? Dulu ulama itu bu, kalau mau Ramadan itu celengannya dibuka. Jadi celengan itu bang, tabungannya dibuka. Jadi mereka nabung. Mereka orang dermawan, tapi ketika Ramadan seperti Rasulullah, ajwadun nas, semakin dermawan. Jadi kalau biasanya sehari 10.000, kalau Ramadan saya nggak mau. 100.000 saya mau. Kalau biasanya 100.000, Ramadan 1.000.000 saya habiskan. Maka ketika Ramadan ini kita menjadi pencuri amal soleh. Boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Faktor soim, kita ngasih makan orang puasa, sedekah, kasih minum. Nggak bisa beli makanan, beli aqua saja nggak apa-apa. Ya, jadi banyak sekali kebaikan yang bisa kita rasakan. Ya kita beri takjil itu saja pahala loh. Kalau kita niat karena lillah. Biasanya kalau orang niatnya lillah itu biasanya dia nggak nyari yang rame bu. Mau takjil tuh rame. Ya, di pojok sana kok sepi ya. Beli gitu. Biasanya malah, pojok kok sepi ya? Nggak enak itu, pasti nggak enak. Ya, saya yang mending antri aja. Nggak perkara enak, nggak udah. Perkara pengen sedekah, beli. Yang sepi itu dibeli aja. Makan, bukan bener nggak enak. Nggak apa-apa. Yang penting masih makan. Bismillah lah. Rasanya paling ya 11, bukan 11-12, 11-7 jauh. Kadang-kadang. Tapi ala kulli hal bismillah makan. Bu, Allah kasih kita tuh nikmat ketika puasa itu apa? Allah anugerahkan ketika berbuka itu keberkahan. Makanya ibu-ibu kalau mau
buka puasa mau beli takjil tuh nggak usah banyak-banyak. Boleh Ustaz, beli banyak asal satu, bagiin. Kalau yang dibawa pulang dikit aja. Kenapa? Ya bukan rasa ya kalau Allahu Akbar. Air minum seteguk, kurma satu, gorengan satu, kenyang nggak? Serius? Beneran loh. Nah, itu udah kenyang kan? Nambahnya bisa terawih tak? Oh, nambahnya bisa. itu nikmat itu loh. Makanya saya kadang-kadang kalau tausiah di beberapa masjid itu terawih itu banyak ngantuk. Saya khusnudon tapi jangan mati ya. Suudon dikit juga. Ini kayaknya makanya kekenyangan. Insya Allah kalau nggak kekenyangan bu, terawih itu nikmat tuh. Tapi kalau ibu belum makan banyak gitu, terawih itu nggak nikmat, perut tuh, waduh, nggak enak. Makanya biasakan boleh pakai nasi, nggak usah banyak, dikit aja dah. Minum terawih, habis terawih bener tadi, makan lagi tuh. Ya, makan lagi nggak apa-apa. Ya, ala kulli hal Allah kasih kita nikmat yang luar biasa malam hari ini. Allah anugerahkan kita nikmat berupa sehat, berupa umur, dan semoga Allah berikan kita umur ini seperti terakhir ya kalimat Hasan al-Basri, inni ra'aitu qauman fis zamani anahum yarawna ad-dunya kawati'atin. Aku melihat pada masaku orang-orang melihat dunia ini seperti barang titipan. Dunia ini barang titipan, dan pasti barang titipan akan diberikan kepada ahli warisnya. Maka kalau kita dititipi sama Allah umur, gunakan yang baik. Jangan sampai nanti kayak di surah Al-Fatir ayat 37 itu orang-orang menyesal dimasukkan ke neraka, mereka berteriak wahum yastorihuna fiha, kesakitan di dalam neraka. Mereka berdoa memohon, apa yang mereka mohon? Rabbana akhrijna na'mal sholiha, ya Rabb keluarkan kami dari neraka ini, dari kesakitan ini, nggak kuat, keluarkan kami, akhrijna na'mal sholiha, demi Allah nanti kami akan kerjakan amal-amal soleh yang dulunya kami tinggalkan. Wah, memohon, berdoa. Apa yang dijawab di ayat ini? Allah menjawab, awalam nu'ammirkum, kan sudah aku kasih umur, kan dari kasih umur ditambah umur. Apakah kamu nggak mikir? Apakah kamu nggak bermuhasabah? Itu jawaban Allah. Makanya jangan sampai kita nanti nyesel. Allah kasih kita umur, alhamdulillah kita umur 40, 50, 60. Tadi saya ketemu dengan ibu siapa tadi 60 ya. Wah, masih gelis ya. 60. Semoga Allah panjangkan umurnya dengan ketaatan dan kebaikan. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Nanti semakin ngantuk kita habis ini sholat witir dan dilanjutkan pulang, nanti boleh makan dikit. Nasta'udikum fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis.